Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, dan diberikan hidayah, sehingga pada hari ini kita bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat di Masjid Ukhuwah yang kita cintai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dari mimbar yang mulia ini, saya mengingatkan diri saya sendiri dan mengajak jemaah sekalian untuk senantiasa mempertahankan ketakwaan kita di tahun yang akan kita tapaki ini, tahun 2022. Bukan sekedar mempertahankan, mudah-mudahan juga kita bisa meningkatkan ketakwaan kita. Karena itulah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertakwa, maka semakin tinggilah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sama jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Tahun 2021 sudah meninggalkan kita. Tentu masih teringat selama 365 hari yang telah dilalui, ada kalanya kita tersenyum bahagia, dan di waktu yang lain kita tersungkur menangis. Satu siklus yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Pada setiap pergantian tahun ada pertanyaan yang harus kita jawab. Selama tahun 2021, berapa kebajikan yang telah kita lakukan? Selama tahun 2021, berapa prestasi yang sudah kita dapat torehkan? Atau pertanyaan yang lain, selama tahun 2021, berapa keburukan yang telah kita berbuat? Tentu saja hanya diri sendiri yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Terhadap kebaikan atau prestasi yang telah kita lakukan, kita bersyukur kepada Allah atas hidayahnya dan pertolongannya. Dengan syukur, semoga Allah melimpahkan karunia-Nya lebih banyak lagi. Allah berfirman, "Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur." Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, kami pasti akan tambahkan kepadanya kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Surat Asy-Syura ayat 23. Terhadap kesalahan, kekeliruan, khilafan, dan kezaliman yang pernah kita perbuat, mari kita mohon ampun kepada Allah
dan bertaubat kepadanya. Allah pun mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Karena Allah Maha Pengampun dan sangat sayang kepada kita. Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan siapa yang bertaubat, kembali ke jalan Allah yang benar, yang lurus, kemudian banyak melakukan kebajikan, maka itulah satu taubat yang diakui oleh Allah, karena itulah taubat yang sesungguhnya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu melakukan muhasabah, introspeksi dan evaluasi diri. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih dan Sayang menyeru kepada kita yang beriman dengan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kerjakan apa yang diperintah oleh Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang mengevaluasi, menilai apa yang sudah diperbuatnya untuk persiapan di masa yang akan datang, terutama masa depan di akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, kerjakan lagi perintah Allah. Jadi sepanjang umur kita ada 3 hal yang harus dilakukan. Ittaqullah wal tanzur dan ittaqullah. Kerja, beramal, kemudian evaluasi, kemudian beramal lagi. Dan itu satu putaran siklus yang tidak boleh berhenti. Beramal, dievaluasi, beramal lagi. Innallaha khabirun bima ta'malun, karena Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Muhasabah akhir dan awal tahun berkaitan erat dengan pengaturan waktu. Waktu ibarat air yang mengalir di sungai. Tidak ada suaranya dan tenang. Ya melewati kota, jalan raya, pemukiman, dan lainnya. Begitu juga waktu akan selalu melewati masa anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Waktu seolah-olah berkata kepada kita, "Aku adalah waktu. Aku waktu, tolong jangan disia-siakan aku." Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Waktu adalah sebuah anugerah. Manusia menerima kesempatan di dunia ini untuk mencapai tujuan-tujuan akhirat. Sebagaimana Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang mesti digarap serius untuk masa panen di akhirat kelak. Karena itu sifat waktu dunia adalah sementara, sedangkan sifat di akhirat adalah kekal abadi. Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dua kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu. Yang pertama waktu yang sejati, dan kedua waktu yang tidak sejati. Al-Quran melukiskan kehidupan dunia dengan istilah tempat permainan belaka. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa 'aib. Wa inna daral akhirat la yal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan tempat permainan. Dan sesungguhnya akhirat adalah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Kalimat kehidupan ini merupakan senda gurau dan tempat permainan. Bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya di dunia ini layaknya sebuah permainan. Redaksi tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini tidak sejati, tidak kekal, dan penuh dengan tipuan.
Karena itu makanya justru seorang harus lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada kehidupan akhirat. Bahkan apapun karunia yang Allah berikan ketika kita di dunia, harusnya dipersiapkan untuk meraih kehidupan yang abadi di akhirat. Lantas apa yang harus dilakukan agar kesempatan hidup di dunia berkualitas? Al-Quran telah memberikan garis bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi secara total kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku, kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Salat bukan untuk Allah, tapi untuk orang yang melakukan salat. Puasa bukan untuk Allah, tetapi untuk yang melakukan puasa. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Pengertian ibadah itu pun sangat luas. Tidak sekedar ibadah mahdoh, salat, puasa, haji, dan sebagainya, melainkan meliputi pula segala kebaikan yang membawa kemaslahatan. Memanfaatkan umur di dunia ini menjadi sangat penting, karena waktu terus berjalan dan tak akan bisa terulang kembali. Manusia dituntut untuk memaksimalkan waktu atau kesempatan yang diberikan untuk perbuatan-perbuatan bermutu, sehingga tak menyesal di kehidupan kelak. Orang-orang yang menyesal di akhirat digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang yang durhaka, hingga ketika apabila datang kematian kepada mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal kebaikan untuk mengganti hal-hal yang telah kami tinggalkan." Allah menjawab, sekali-kali tidak. Tidak mungkin. Sesungguhnya itu adalah perkataan Dia saja yang mengucapkan, tetapi tidak mungkin untuk dikabulkan. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan dalam kehidupannya di dunia, maka sesungguhnya ia sedang menghampiri suatu kerugian besar. Beliau berkata, alamatu iradillahi ta'ala anil abdi ishtighaluhu bima la ya'ni wa anna mra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu min al-ibadah la jadirun an tatula alaihi hasratuh. Pertanda bahwa Allah Ta'ala sedang berpaling dari seorang hamba adalah ia disibukkan dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berfaedah, apalagi dosa dan maksiat, berarti sesungguhnya Allah sedang berpaling dari kita. Dan suatu saat di mana seseorang menghabiskan di luar kerangka ibadah, maka sesungguhnya dia menerima kerugian yang amat berkepanjangan. Kebahagiaan terhadap tahun baru semestinya diarahkan pada rasa syukur terhadap masih tersisanya usia. Alhamdulillah kita masih ada tetangga kita, orang tua kita, saudara kita sudah meninggalkan kita. Sisa usia merupakan kesempatan untuk menambal kekurangan, memperbaiki yang belum sempurna dan perilaku hidup kita di dunia. Tahun baru lebih tepat menjadi momen muhasabah, introspeksi, dan islah atau perbaikan. Ada satu kalimat hikmah yang disampaikan oleh Ibn Athaillah
As-Sakandari. Beliau berkata, "Ruba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu, wa ruba umrin qalilatun amaduhu wa katsiratun amdaduhu." Banyak umur berlangsung panjang namun manfaatnya kurang. Tetapi di sisi lain banyak pula umur yang pendek tapi manfaatnya melimpah. Jamaah yang dimuliakan Allah, semoga kita menjadi pribadi orang-orang yang mampu menggunakan sisa usia kita dengan sebijak-bijaknya dan terhindar dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Saat ini kita sudah memasuki tahun 2022. Marilah kita peluk erat semua peristiwa di 2021 dan petiklah hikmah atas segala kejadian untuk bahan mengarungi kehidupan yang lebih baik di tahun ini. Setidaknya kita akan bercermin dengan dari tahun yang lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha anhu wa zajar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau di masa lalu kita belajar waktu adalah uang, mulai sekarang kita belajar waktu adalah nafas. Waktu adalah ibadah. Waktu adalah nafas yang telah terlewat tidak akan bisa kembali. Waktu adalah ibadah karena setiap detik harus bernilai ibadah, apapun aktivitasnya. Manusia sesungguhnya hanya mempendara di atas panggung usianya, digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan sering jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sesungguhnya dunialah yang makin kita jauhi dan liang kuburlah yang semakin kita dekati. Setapak demi setapak kita dekati, sedetik demi sedetik kita menghampiri liang lahat kita. Satu hari berlalu berarti satu hari pula berkurang usia kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tidak bernilai harganya, sebab besok hari belum tentu jadi bagian dari diri kita. Karena itu jangan biarkan hari ini berlalu tanpa kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan tertipu dengan usia muda karena syarat untuk mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan badan sehat karena syarat mati tidak pula harus sakit. Mari berbuat baik dan berkata baik. Walau tak banyak orang yang mengenali kebaikan kita, tetapi kebaikan yang kita lakukan adalah kebahagiaan, di mana perbuatan kita akan terus dikenang oleh mereka yang kelak kita tinggalkan. Jadilah seperti akar yang tidak terlihat tetapi tetap mendukung kehidupan. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat tapi terus berdenyut setiap saat tanpa henti, sehingga membuat kita terus hidup sampai waktunya nanti untuk berhenti.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita berdoa. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ta'assanna bi dzil izzati wal jabarut wa i'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna al bala wal waba, isrif 'anna al bala wal waba, isrif 'anna al bala wal waba, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wasalu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.